Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilham Arya Ronesta. Saya dari jurusan Teknik Mesin dengan NIM 06100220002. Di sini saya akan menjelaskan apa itu keramik beserta struktur, sifat, dan lainnya. Keramik adalah jenis material yang telah digunakan oleh manusia selama ribuan tahun untuk berbagai keperluan, mulai dari benda seni hingga bahan bangunan. Keramik terbuat dari bahan dasar non-logam yang dicetak, dibentuk, dan dibakar pada suhu tinggi untuk menghasilkan struktur padat yang keras dan tahan lama. Berikut adalah beberapa poin penting tentang. Yang pertama, bahan dasar keramik. Keramik dapat dibuat dari berbagai jenis bahan dasar, termasuk tanah liat, batu kapur, kaolin, feldspar, silika, dan bahan-bahan lain yang kaya akan mineral. Kombinasi ini bervariasi tergantung pada jenis keramik yang diinginkan. Yang kedua, proses pembuatan. Proses pembuatan keramik melibatkan pencampuran bahan dasar, pemodelan atau cetakan, dan pembakaran pada suhu tinggi. Proses ini dapat melibatkan tahap-tahap seperti pembentukan, pengeringan, glasir, dan pembakaran ulang, tergantung pada jenis keramik yang dibuat. Yang kedua, ada struktur keramik. Struktur keramik tergantung pada jenis bahan dasar yang digunakan dalam pembuatannya. Tetapi secara umum, keramik memiliki struktur kristal yang padat. Atom-atom dalam struktur keramik biasanya tersusun dalam letak yang teratur dan berulang, yang memberikan mereka sifat-sifat seperti kekerasan dan ketahanan terhadap suhu tinggi. Beberapa keramik memiliki struktur kristal yang sangat teratur, sementara yang lain dapat memiliki lebih banyak ketidakteraturan. Yang terakhir ada sifat-sifat keramik. Sifat-sifat keramik yang pertama ada kekerasan, dan yang kedua keramik itu tahan terhadap korosi, serta yang ketiga keramik pun tahan terhadap suhu kekuatan tinggi. Yang keempat, keramik itu bersifat isolator listrik. Kebanyakan keramik adalah isolator listrik yang baik, artinya mereka tidak menghandalkan listrik. Oleh karena itu, mereka digunakan dalam pembuatan isolator dan komponen elektronik. Yang kelima, sifat keramik yaitu kerap rapuh. Salah satu kelemahan utama keramik adalah sifat kerap rapuh. Mereka cenderung pecah atau retak dengan mudah jika tekanan atau. Dan di sini saya akan memberikan penjelasan tentang contoh produk keramik yang umumnya digunakan. Yang pertama itu bisa piring dan mangkuk. Piring dan mangkuk keramik sangat umum digunakan dalam rumah tangga untuk kita biasa bermakanan sehari-hari. Yang kedua, cangkir. Cangkir keramik hadir dalam berbagai ukuran dan desain dan digunakan untuk minuman seperti kopi, teh, atau coklat panas dan lainnya. Yang ketiga itu ada vas bunga. Dan yang keempat ada figurin. Figurin keramik adalah patung-patung kecil yang sering digunakan untuk tujuannya dekoratif atau koleksi. Yang kelima, lantai keramik yang biasa kita lihat di dalam rumah atau bangunan kita sendiri. Dan yang keenam, ada keramik dinding. Keramik dinding sendiri digunakan untuk melapisi dinding di dalam ruangan, dan mereka sering memiliki desain dan pola-pola yang menarik. Yang ketujuh, ada porselen saniter. Produk ini termasuk wastafel dan yang lainnya. Yang kedelapan itu seperti keramik mozaik. Dan yang kesembilan ada patung. Patung sendiri adalah karya seni 3 dimensi yang terbuat dari keramik dan dapat digunakan sebagai dekorasi atau koleksi seni. Serta yang terakhir, lampu berbasis keramik. Lampu dengan berbasis keramik adalah produk keramik yang digunakan untuk memberikan pencahayaan, fungsional, dan estetika. Dan berikut adalah beberapa contoh produk keramik yang beragam. Keramik digunakan dalam berbagai bidang, baik untuk keperluan praktis maupun sebagai barang hiasan. Sekian dari saya, Ilham Arya Ronesta. Saya Ilham dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti dengan NIM 06100220002. Di sini saya pamit undur diri serta mohon maaf bila ada kata atau kesalahan yang kurang berkenan pada pembuatan video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.